Waktu yang tepat menanam jahe dan porang, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kali ini tentang waktu yang tepat menanam jahe dan porang. Itu perlu kami sampaikan karena kami dulu juga pernah memiliki informasi yang salah, sehingga sebagai pemula kami juga perlu berbagi cerita tentang ini agar pemirsa yang ingin budidaya jahe atau porang itu juga bisa belajar dari pengalaman yang sebelumnya pernah kami alami, teman-teman. Jika kami tidak menceritakan tentang hal ini, artinya tidak menceritakan tentang waktu yang tepat menanam jahe dan porang, artinya nanti teman-teman yang akan membudidayakan jahe dan porang itu dijamin rugi jika tetap nekat tanam, teman-teman. Nah, perbedaannya kami langsung to the point aja ya, teman-teman. Jadi kalau porang dulu ya, jadi ini sebelumnya teman-teman, ini kebun ini letaknya berbeda lahan dengan yang di depan dan di belakang rumah pondok kami, tapi ini di dekat kandang kambing, jadi itu di kandang kambing kami. Nah, ini ada mungkin 3 kotak petakan ke bawah yang kami manfaatkan sebagai lahan eksperimen. Eksperimen di sini seru sekali, artinya kami ingin mencoba menunggu nanti hasil perkembangannya seperti apa, di mana ada lahan yang tidak terpakai, lalu kami tanam dengan porang-porang seperti ini, dengan berbagai macam ukuran katak maupun yang di besar itu umbi. Nah, itu juga umbi ya. Nah, tapi tanpa perawatan, artinya cukup ditanam. Kami berikan dari kotoran sapi. Begitu pula dengan jahe. Jadi jahe ini juga di polybag, medianya sama dengan yang kami lakukan di depan belakang rumah pekarangan. Jadi secara media itu sama, susunan medianya sama, dari polybag paling bawah itu sekam mentah, lalu kokopit, lalu kemudian kotoran kambing terfermentasi, lalu paling atas itu bibit rimpang dengan taburan sekam bakar. Nah, jadi yang membedakan hanya perawatan. Di sini kami biarkan saja, tetapi kalau yang di depan belakang pekarangan rumah kami, untuk jahe itu kami rawat, kami suplai asupan nutrisi pupuk yang full. Begitu pula porang yang di atas pondok kami juga kami berikan nutrisi yang full. Nah, sementara di sini enggak, teman-teman. Nah, itulah pada tahun ini kami melakukan eksperimen di lahan yang tidak terpakai sebelumnya, teman-teman. Nah, nanti kami akan berjalan ke sana ya, teman-teman. Jadi untuk porang itu memang waktu yang tepat menanam itu hanya sekali lagi ya, di awal turunnya hujan. Jadi semisal teman-teman di bulan September itu kan sempat itu hujan sepekan ya, lalu habis itu kering, nggak turun hujan selama 2 pekan. Nah, itu jangan tanam dulu, teman-teman, tunggu setelah hujan turun menerus. Nah, setelah hujan terus menerus baru ditancapkan bibit yang dimiliki teman-teman, bisa dari bibit katak, umbi maupun umbi belah, maupun dari spora dari bunganya, teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman menanam porang sudah di bulan Desember, itu bukan dari bibit itu, bukan dari bibit spora, bukan dari bibit umbi maupun bibit umbi belah, tapi dari bibit yang ada di polybag. Artinya di polybag itu porangnya sudah tumbuh tunas yang kedua, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman itu memaksakan menanam porang dari bibit katak atau umbi dan umbi belah maupun spora sudah di bulan Desember, itu bisa dikatakan sudah terlambat, karena untuk kondisi normal itu sudah bertunas yang kedua, sudah tumbuh, teman-teman. Nah, bahkan di bulan Januari pun masih ada yang memaksakan menanam porang dari bibit polybag, tapi nanti biasanya kurang optimal kalau memang tidak digenjot dengan nutrisi yang pupuk yang berlebih, teman-teman. Jadi ada waktunya untuk tanam porang. Nah, berbeda dengan jahe, teman-teman. Jahe itu bisa di awal kemarau, pertengahan kemarau, akhir kemarau, pertengahan musim hujan itu
sewaktu-waktu kita bisa mulai menanam jahe teman-teman. Nah jadi untuk jahe itu ada 3 hal ya waktu yang tepat untuk menanam. Yang pertama, jadi saat ini itu jahe itu kan lagi murah-murahnya ya. Nah kalau bagi kami itu justru itu waktu yang tepat kita untuk menanam atau membudidayakan jahe teman-teman. Karena apa? Karena logikanya kalau sekarang itu harganya murah, itu kalau yang mental petaninya itu nggak bernyali, dia tidak akan melanjutkan penanaman jahe lagi, sehingga balik arah, mundur. Nah efeknya pada tahun depan itu, karena jahe itu kan panennya setahun sekali ya, 12 bulan untuk bibit. Kalau untuk konsumsi bisa 10 bulan. Nah efeknya nanti pada tahun depan itu sangat sedikit suplai panen dari jahe, sehingga berefek harga jahe itu tinggi. Rumus ini sebenarnya tidak hanya berlaku di jahe, di cabai maupun yang lain itu juga sama teman-teman. Jadi saat harga cabai itu tinggi-tingginya, itu kalau saran dari kami jangan menanam cabai, karena nanti pada kesempatan yang panen selanjutnya itu harganya turun teman-teman. Jadi saat yang tepat menanam itu justru saat harga panen komoditas tanam tersebut rendah teman-teman. Di luar terkait kegagalan panen itu karena faktor cuaca, penyakit maupun permainan dari pasar ya teman-teman. Nah lalu yang kedua, dalam budidaya jahe ini sebaiknya saran dari kami waktu tanam yang tepat itu dibuat periodik teman-teman. Jadi semisal teman-teman mempunyai uang 1.000 gitu atau 1 juta untuk tanam jahe. Nah jangan gunakan uang 1 juta itu untuk menanam dalam satu waktu teman-teman. Jadi usahakan minimal dalam 1 tahun itu 2 periode. Jadi 1 juta itu yang 500.000 pertama untuk penanaman angkatan atau periode yang pertama, lalu 500.000 yang kedua untuk penanaman angkatan kedua atau periode yang kedua. Nah jika seperti itu nanti saat panen itu teman-teman jika menghadapi harga panen di panenan angkatan pertama itu rendah, ya tidak mungkin nanti di angkatan kedua itu juga rendah teman-teman, biasanya tinggi. Jadi dalam 1 tahun itu tidak mungkin satu komoditas itu di harga panen yang sama, ada yang tinggi ada yang rendah. Jadi tujuannya nanti 2 kali panen dalam 1 tahun itu ada tambal sulam baik minus maupun plus dari hasil panen teman-teman. Nah tapi kalau teman-teman hanya menanam satu waktu dari satu modal yang dimiliki, ya kita kalau pas harganya bagus alhamdulillah, tapi kalau pas jeblok kita harus putar otak, harus mengolah hasil panen kita agar menjadikan suatu produk turunan untuk meningkatkan nilai tambah teman-teman. Itu juga sudah kami ceritakan pada video sebelumnya teman-teman. Nah lalu yang ketiga untuk jahe, kapan waktu yang tepat menanam? Usahakan dikondisikan, di setel waktunya, diatur waktunya agar saat pindah tanam, artinya pindah tanam itu dari media semai ke lahan atau dari media semai ke polybag, itu tidak saat pergantian musim. Nah karena ibaratnya kan semaian jahe itu kan masih bayi ya. Nah kalau dari media semai dipindah ke lahan atau ke polybag saat pergantian musim, kita saja sebagai manusia dewasa kadang kondisi fisik kita kalau nggak fit ya akan sakit teman-teman. Apalagi tanaman yang masih kecil, masih bayi, masih berdaun 4 seperti itu, perakarannya belum kuat, disuruh adaptasi ke media tanam yang baru. Nah itu makanya sebaiknya waktu tanam yang tepat untuk jahe yang ketiga tadi, usahakan tidak saat pergantian musim teman-teman. Nah dari sini tips kali ini semoga itu bisa menjadikan teman-teman memiliki strategi baru. Syukur-syukur teman-teman sudah mempraktekkan apa yang kami sampaikan tentang waktu tepat menanam jahe, sehingga dalam proses panen kedepannya itu kita tidak
gampangan putar arah atau putus asa saat menemui harga jahe yang rendah. Kalau sekarang itu harga jahe rendah, katakan sekilo itu 15.000 bahkan 5.000 atau 40.000, ya bagi kami tetap aja semangat untuk tanam, karena kami menanam itu tidak hanya 1 kali periode tapi menerus. Syukur-syukur bisa setahun itu bisa 4 kali periode, sehingga pada panen itu insya Allah tidak terlalu minus banget kalau harganya rendah. Berharapnya memang yang ideal semua saat panen itu menguntungkan teman-teman. Nah, kembali lagi ke porang, yaitu tadi kalau memang kita ilmunya itu buta, hanya mengandalkan uang yang kita miliki, ya bagi saya itu bukan usaha ya atau bisnis ya. Karena kalau kita punya uang lalu kita pindahkan dari dompet atau rekening diwujudkan di kebun saja, tanpa kita memiliki ilmu atau malas bersilaturahmi dengan senior, nanti kita akan salah jalan teman-teman. Karena dari sisi waktu itu sangat berpengaruh. Kenapa teman-teman? Karena ya kita ini berhadapan dengan alam, dan tumbuhan itu makhluk hidup ya. Jadi bagaimanapun harus kita kondisikan selaras dengan alam itu sendiri dan tanaman itu sendiri teman-teman. Nah, kembali lagi di awal yang kami sampaikan di video ini sebagai lahan eksperimen kami untuk porang maupun jahe yang tanpa perawatan teman-teman. Jadi untuk media tanamnya olah lahannya sama, tetapi untuk perawatan itu kami hanya mengandalkan air hujan. Adapun air yang di drum biru itu hanya air biasa. Kalau terlalu kering kami siram tapi tanpa ada apa-apa. Nah, alhamdulillahnya juga pertumbuhannya cukup bagus teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi cukup bagus. Tapi ya kembali lagi kita lihat nanti hasil panen jahe yang di sini yang kami uji coba tanpa perawatan dengan yang di depan belakang pondok kami itu seperti apa perbandingannya, termasuk porang yang juga ini kami biarkan atau secara secara liar, karena sebenarnya porang itu kan hidup liar juga dari dulu seperti itu teman-teman. Nah, itu juga dari bibit umbi belah teman-teman. Mungkin pengalaman dari kami ini bisa bermanfaat. Tapi kalau misalkan teman-teman saat akan memulai menanam, ya kalau mau uji coba jangan langsung lahan seluas ini ya teman-teman. Jadi cukup lahan yang dipunyai teman-teman itu lakukanlah uji coba eksperimen, karena itu semuanya nanti akan bermanfaat pada musim tanam selanjutnya teman-teman. Tapi kalau kita hanya mengikuti pola petani yang sudah-sudah saja atau yang sudah dipraktekkan, itu kita nanti pada musim tanam berikutnya kita tidak mendapatkan kesimpulan atau rumus baru teman-teman. Nah, demikian pengalaman dari kami. Terima kasih yang sudah menonton dan mensubscribe video channel Aksara Agro and Farm. Kami ucapkan terima kasih sekali. Bagi yang belum, yang ingin mengetahui tentang budidaya porang maupun jahe, bahkan tentang ternak kambing, silahkan melihat di playlist kami. Sudah kami buatkan playlist untuk ketiga topik tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh Jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.